Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun, berai kabar priangan semua. Kali ini saya menyapa Anda dalam tayangan lintasan berita kabar priangan yang kami ambil dari pemberitaan yang telah kami muat di Harian Umum Kabar Priangan Cetak, dan akan kami sampaikan kembali kepada Anda dalam bentuk channel YouTube Kabar Priangan mengenai isu-isu yang atau informasi-informasi yang menarik yang telah kami muat di Harian Umum Kabar Priangan. Kali ini muncul justru informasi ini dari daerah ya, dari daerah di mana ada sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Panwascam ya, Panwascam, pengawas pemilu kecamatan di Baregbeg, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Ini menarik untuk kita simak, kita ketahui bersama, karena apa yang terjadi di Kecamatan Baregbeg ini berdasarkan hasil survei terhadap sejumlah responden, jangan-jangan ini juga mewakili fenomena umum masyarakat kita, khususnya di kawasan Priangan Timur. Nah, penasaran kan apa sebenarnya yang dimunculkan oleh Panwascam Kecamatan Baregbeg tersebut? Ini dia beritanya dengan judul "Mayoritas warga Kecamatan Baregbeg setuju money politik". Nah, ini dia. Jadi ternyata hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas warga di kecamatan tersebut setuju money politik. Ini tentu kaitannya dengan tahapan menjelang pilkada di sejumlah daerah termasuk di Ciamis nanti ya. Dari hasil responden, dari hasil survei yang diambil dari jumlah responden sebanyak 705 orang, Panwascam Baregbeg mencatat ini angkanya lebih dari separuh atau 50,9% warga Kecamatan Baregbeg setuju money politik. Ini tentu mengagetkan kita semua ya, dan ini juga memotret fenomena yang terjadi di masyarakat. Hal yang sebenarnya terjadi itu seperti itu. Selain itu juga memotret, mencatat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu kapan perhelatan pilkada nanti akan digelar. Jadi pilkada yang rencana akan dilaksanakan tanggal 27 November di 2024 ini ternyata masyarakat banyak yang tidak mengetahuinya, dan angkanya sebanyak 40% ya, 44% mengaku tidak tahu jadwal pencoblosan di 2024 ini. Data berikutnya yaitu sebanyak 80,5% pemilih harus putra daerah. Jadi 80,5% berpendapat bahwa pemilih harus putra daerah. Ini maksudnya mungkin, mohon maaf, ini mungkin maksudnya calon ya, calon yang dimunculkan di daerah tersebut harus putra daerah ya. Kalau pemilih harus warga setempat ditunjukkan dengan bukti KTP. Jadi 80,5% mengatakan bahwa calon itu harus putra daerah, dan sisanya atau 19,5% mengatakan tidak masalah calon seandainya dari luar. Dan juga mencatat data sebanyak 84% pemimpin harus beragama Islam, dan sisanya atau 16% mengatakan tidak masalah seandainya pemimpin tersebut non-muslim. Nah itu, jadi beberapa catatan yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Panwascam Baregbeg menunjukkan hal-hal atau memotret fenomena di masyarakat yang beberapa diantaranya cukup mengagetkan kita semua.
Dan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk kita semua, terutama tadi pada poin bahwa 50,9% warga Kecamatan Baregbeg itu setuju dengan money politik. Karena mohon maaf, sebelumnya memang berkembang di masyarakat ada gium atau slogan ambil uangnya jangan pilih orangnya gitu kan. Jadi bisa jadi itu melatari setuju dengan money politik. Padahal ada pilihan yang terbaik untuk masyarakat dengan menolak money politik tersebut. Dikatakan oleh pengamat politik di Tasikmalaya nih, Pak Asep Tamam. Selamat pagi Pak Asep Tamam. Ini saya catat garis bawahi yang kemarin pernyataan Pak Asep terkait dengan politik berkah ya. Politik berkah. Jadi seandainya memang ada fenomena money politik di satu kawasan, sebaiknya masyarakat itu menolak aksi money politik tersebut. Jadi jangan dibiasakan atau jangan diberi peluang partai untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan kepemiluan, karena memang bahwa money politik ini menjadi salah satu jenis pelanggaran yang diwaspadai oleh pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu daerah atau di tingkat kecamatan Panwascam, di tingkat kelurahan PKD. Dan harus dicatat bahwa setiap pelanggaran dalam bentuk money politik itu bisa berimplikasi secara hukum. Seandainya nanti Bawaslu bisa membuktikan bahwa peristiwa money politik itu benar-benar terjadi dan itu bisa dibawa ke ranah hukum. Ini terjadi loh. Kemarin pada pemberitaan kemarin di media nasional bahwa contohnya kasus money politik di Kabupaten Kudus ya, itu terjadi bahwa pelakunya itu mendapatkan hukuman dari pengadilan negeri. Jadi aksi money politik ini suatu yang harus dihindari, jangan ada istilahnya toleransi terhadap aksi tersebut dengan mengatakan ambil uangnya jangan pilih orangnya, tetapi tegas saja tolak money politik. Jangan sampai ini mengotori demokrasi di daerah kita. Nah, selanjutnya apa yang terjadi di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis tersebut ini juga bisa jadi mewakili kondisi masyarakat di tempat-tempat lainnya. Bisa jadi seperti itu. Karena memang selama ini masyarakat, katakanlah, mohon maaf, banyak yang kehidupan ekonominya masih di bawah rata-rata atau masih kurang, sehingga ketika ada calon yang melakukan aksi money politik, mereka dengan senang hati menerima. Mereka tidak berpikir panjang dampak politiknya seperti apa. Yang penting mereka bisa mendapatkan keuntungan sesaat itu. Padahal dengan money politik tersebut bisa merusak tatanan pemerintahan, kehidupan pemerintahan di daerah selama 5 tahun ke depan. Jadi sebaiknya ini harus disikapi oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh stakeholder terkait, oleh lembaga pendidikan, oleh lembaga keagamaan, oleh pemerintah, dan termasuk juga oleh partai politik sendiri, oleh bakal calon sendiri, untuk ikut mengedukasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini terjebak pada money politik. Hindarkan aksi money politik tersebut karena itu satu hal yang tidak baik. Dan lebih jauh juga bahwa Bawaslu sudah seharusnya memasang telinga, menguatkan pandangan terhadap potensi terjadinya aksi money politik, dan jangan segan-segan ketika itu terjadi harus memberikan tindakan. Memang diakui bahwa Bawaslu ini akan sangat kesulitan di dalam hal melakukan pembuktian terjadinya aksi money politik tersebut. Tapi ketika itu sudah menjadi sorotan, sudah menjadi catatan, atau bahkan laporan dari masyarakat yang masuk ke Bawaslu,
setidaknya ada sanksi sosial, ada sanksi moral kepada para pelaku money politik di depan masyarakat. Ingat bahwa dalam kehidupan politik juga berlaku mekanisme pasar. Jadi masyarakat akan menilai, melihat partai mana yang akan dia pilih yang menunjukkan kinerja track record yang baik, yang paling baik. Ketika partai itu memiliki catatan buruk, memiliki perilaku buruk, masyarakat juga tentu tidak akan memilihnya. Jadi seperti itu partai agar bisa menjaga marwah, agar bisa menjaga martabatnya, sehingga bisa memberikan simpati masyarakat untuk nanti memilih calon yang diusungnya. Itu yang menurut saya menarik, mohon dipikirkan oleh semua pihak, semua stakeholder, semua kalangan tentang apa yang barusan saya sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.